Salam manis tak akan habis, salam sayang tak akan hilang. Selamat bertemu kembali Sobat Once. Kali ini kita akan bikin sesuatu yang beda. Kita saat ini ada bahan, yaitu penaruh kopi. Kalau di tempat saya namanya kempladean ya. Ya nggak tahu kalau di tempat jenengan, di tempat sampean namanya apa. Oh iya, kelihatannya bahannya ini bagus ini ya. Coraknya ada yang coklat, ada yang putih. Pertama-tama yang kita siapkan yang pasti itu gerinda. Biasa gerinda yang dipakai tukang. Terus kita siapkan amplas nomor 80 ya. Untuk mata amplasnya ukurannya 80. Ini tipikalnya kasar. Jadi untuk menghaluskan atau membentuk prototip pipanya ini kan lebih mudah kalau pertama itu pakai yang kasar, sehingga nanti seperti menjadi pola yang kita inginkan. Nah, tentunya bikin pipa itu sesuai ini ya, imajinasi, sesuai keinginan kita lah. Ya ndak ada, ya ndak harus begini modelnya, diameternya juga terserah. Yang penting itu nyaman kita pakai sesuai keinginan, dan bahan yang dipakai itu hasilnya bagus, minimalnya itu rasanya kita cocok atau enak. Sobat pipa, biasanya kalau saya memulai bikin pipa itu selalu saya pola dulu. Kenapa? Ya ini supaya hasilnya nanti simetris. Yang sulit itu proses melubangi atau kita ngebornya, proses melubangi atau ngebor. Kalau enggak kita bikin pola dulu, simetrisnya kita nggak tahu, innernya itu posisinya di mana, kita kesulitan. Makanya saya selalu bikin pola dulu. Nah, sekarang kita akan melubangi pakai bor baterai itu yang biasa jual online. Kita bikin titik-titiknya dulu. Nah, nanti kalau kita lubangin pakai mata bor yang beneran itu nggak lari kemana-mana. Oke, minta tolong subscribe-nya guys, karena subscribe itu gratis. Sementara ini kita pakai bor mata bor ukuran 2,5 mili atau lebih besar dikit nggak apa-apa, ukuran 3 mili. Soalnya kayu itu kalau dibor hasilnya nggak persis 3 mili ya. Kadang itu lubang yang di dalam itu bisa menyempit lagi, biasanya seperti itu. Makanya dikasih lebar itu nggak apa-apa, agak lebar dikit biar lega. Nah, sekaligus untuk mengantisipasi nanti ngebor baliknya itu bisa ketemu. Soalnya ngebornya kita 2 kali, jadi dari ujung satu kemudian di ujung yang lain. Sementara ujung yang kita hisap itu ukuran mata bornya lebih kecil, sekitar 2 mili. Biasanya saya pakai ukuran yang 2 mili. Maksudnya apa? Ukuran 2 mili itu di tempat kita itu standar ya, enggak kekecilan juga enggak kebesaran. Kalau kebesaran itu daya hisapnya juga kurang bagus. Nah, kita lubangi terus pelan-pelan aja, nggak usah kesusu, nggak usah buru-buru, biar ngebornya kita bisa ketemu ujung satu dengan ujung yang lain. Setelah
dipastikan itu tembus, dimasukin kawat bekas itu yang biasa pakai jeruji payung, itu bagus itu. Nah, setelah dipastikan sudah lancar lubangnya, nanti kita semprot lah pakai kompresor biar debu-debu yang di dalam itu bisa terbang keluar. Kemudian kita haluskan sama ini pakai amplas portable yang ini, tapi multi ya, ada yang ukuran 80, ada yang nomor 240 sampai nomor 400, nomor 1000 juga ada, dan yang paling halus itu nomor 5000. Nanti terserah kita mau yang mana, yang penting itu maksimalnya gimana. Yang penting kasar dulu sambil kita bentuk-bentuk yang kurang supaya hasilnya presisi. Setelah dipastikan hasilnya presisi, baru kita halusin ke amplas berikutnya. Ya, memang harus sabar sih. Sesuatu yang baik, sesuatu yang maksimal itu kita harus telaten, kita harus sabar, begitu ya. Kita amplas dulu terus. Ini memang agak lama guys, soalnya kalau hasilnya kurang presisi itu dilihat juga nggak enak. Orang yang biasa memandang sesuatu hasilnya simetris, presisi, itu juga masuk penilaian. Kalau hasilnya kurang presisi, mereka nggak suka dan sukanya komplain daripada dikomplain orang. Kita bikin sekalian yang hasilnya presisi. Oke, kita amplas terus sampai hasilnya bagus ya, benar-benar presisi. Ini memang agak lama. Nah, yang ini kita bikin yang untuk yang isap itu biasa pakai cutter. Kalau kayu kan gampang, pakai cutter itu bisa. Pakai cutter, setelah pakai cutter nanti kita pakai amplas juga ya. Selanjutnya kita haluskan pakai amplas. Pertama sama pakai amplas yang kasar dulu, nomor 150 juga bisa, itu masih kategori kasar itu kalau buat kayu. Yang saya pakai ini nomor 150, pakai alas dari sandal bekas itu juga bisa, atau spon juga boleh. Terus kita amplas terus sampai hasilnya juga presisi, dilihat enak, lubangnya juga simetris. Nah, begitu terus. Sambil sekali waktu yang kurang, yang masih kelewatan, belum kita amplas, kita ratakan juga. Oke,
terus setelah itu kita mulai finishing ya, habis dipastikan hasilnya sudah presisi semua, sudah halus, baru kemudian kita siapkan lem Cina atau lem Korea, atau orang bilang kadang juga ada yang menyebutnya lem setan. Maksudnya apa kita lem? Lem kan bahan kimia, nggak bagus kalau dibuat ispan gitu ya, enggak juga sih. Kayu itu sifatnya kan ini menyerap cairan, apalagi yang warnanya putih biasanya itu ini kalau dipegang kena keringat dan toksin atau kotoran-kotoran kan menempel di kayu. Daripada menempel masuk pori-pori, mendingan pakai ini aja guys, pakai lem Korea ini. Hasilnya bagus. Maksud pertama itu maksudnya buat nutup pori-pori, yang kedua itu biar hasilnya mengkilat. Nah setelah itu kita sangkling. Maksudnya apa? Setelah di Alteco tadi pakai lem, hasilnya biar bisa mengkilat gitu. Kita tunggu sampai selesai, dipastikan benar-benar mengkilat nanti hasilnya ya. Oh ya, sebelumnya tadi kan ini setelah di amplas, oh enggak, setelah dilapisi harusnya kan diamplas, cuma video yang ngamplasnya itu kita lewati biar nggak kelamaan. Kan biasa itu ngamplasnya paling ya begitu aja untuk mempercepat videonya guys. Nah ini hasilnya seperti ini. Oke, bisa dilihat guys, bagus kan? Oke sobat once, sampai berjumpa kembali di video berikutnya. See you next time, bye bye.